Bikin Yaka. Kompilasi kisah terlucu. Abu Nawas. Pada suatu hari di istana Baghdad, sang raja tiba-tiba bertanya dengan nada penasaran. Abu Nawas, apakah engkau pantas masuk surga? Pertanyaan itu membuat para menteri terhenyak. Salah satu menteri yang berjanggut putih langsung mengelus dagunya sambil bergumam, menurutku sih tidak. Baju lusuh seperti itu sepertinya tidak cocok untuk calon penghuni surga. Sementara si menteri gemuk justru terlihat bersemangat sambil memegang kebab hangat. Kalau di surga banyak makanan, aku mau daftar sekarang juga. Abu Nawas hanya tersenyum penuh percaya diri. Dengan tenang ia menjawab, ampun baginda, tentu hamba pantas. Hamba bahkan memiliki saksi. Raja membelalakan mata karena tertarik. Kalau begitu bawalah saksi-saksimu ke istana. Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari beberapa saksi. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang membawa 3 saksi. Raja mengernyit, para menteri juga menatap bingung, apalagi ketika melihat salah satu saksi tidak berkaki 2. Abu menunjuk pria pertama, seorang tetangga yang tampak malu-malu. Tetangga itu berkata, Abu ini baik sekali. Bila ada makanan, ia selalu berbagi. Kalau tidak punya, ya ia datang makan di rumah saya. Tapi tetap orang baik. Si menteri gemuk langsung berseru, luar biasa, numpang makan gratis. Aku juga mau jadi tetanggamu. Raja terkekeh, mempersilakan saksi kedua bicara. Seorang pedagang pasar maju dan berseru, dia sering membantu daganganku, barang jualanku laku keras karena pujiannya. Dari sudut ruangan terdengar gumaman sinis menteri jenggot putih, marketing terselubung, pasti trik agar Abu bisa belanja utang. Pedagang itu mengangguk polos, betul, sering begitu. Seketika seluruh aula meledak tawa. Abu kemudian menunduk hormat dan berkata, tapi aku bayar tepat waktu, masih ada saksi ketiga baginda. Para menteri mencondongkan badan ingin tahu. Namun mereka membulatkan mata ketika melihat seekor kucing dijunjung oleh Abu. Raja nyaris tersedak. Kucing? Itu saksi apa? Abu menjawab santai. Setiap kali saya bertanya apakah saya orang baik, ia selalu mengangguk. Si menteri gemuk pun mendekat ke kucing dengan sangat serius dan bertanya, kalau kau tahu, tolong beri tanda di mana warung makanan terbaik di Baghdad yang sering kasih promo beli 1 gratis 5? Dan kucing itu menjawab lantang, miau. Mata sang menteri gemuk membelalak seperti menemukan kebenaran. Aku yakin dia tahu semuanya. Raja akhirnya terbahak dan menepuk dadanya. Abu Nawas, kau benar-benar membuat hari ini berbeda. Saksi-saksimu memang tak biasa. Abu membalas dengan senyum nakal dan berkata, ampun baginda, surga bukan ditentukan oleh banyaknya pujian. Yang penting adalah ketulusan dalam berbuat baik. Sang raja mengangguk dalam, kemudian tersenyum. Dan dengan kecerdikanmu, aku yakin kau sudah berada di jalur yang benar. Abu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menutup dengan gurauan, dan jika suatu hari neraka penuh, mohon titipkan hamba ke surga, baginda. Seluruh ruangan kembali pecah oleh tawa, bahkan si kucing tampak mengeong seolah setuju. Dan begitulah Abu Nawas selalu menemukan jalan menuju kemenangan, baik dengan kecerdikan, humor, maupun seekor kucing lucu. Aula istana Baghdad pagi itu tampak megah. Pilar-pilar batu pasir berdiri kokoh, cahaya matahari menyusup lembut di antara jendela tinggi. Raja Baghdad duduk di singgasana tampak puas. Para menteri, ujar raja dengan suara mantap. Kerajaanku dipenuhi orang-orang pintar. Aku ingin mendengar pendapat kalian hari ini. Menteri berjenggot putih segera maju, mengelus janggutnya dengan penuh wibawa. Baginda, kepintaran adalah pilar kemajuan negara. Dengan logika, teori, dan perhitungan yang mendalam, semua masalah dapat dipecahkan. Raja mengangguk. Bagus, lalu bagaimana membuktikan kepintaran itu? Menteri berjenggot putih tersenyum tipis. Kita uji saja rakyat dan Abu Nawas. Beberapa menteri tersenyum licik. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil menghadap. Ia datang dengan jubah coklat sederhana, sorban putih, dan senyum tenang. Abu Nawas, kata raja, hari ini para menteri ingin menguji kepintaranmu. Abu Nawas membungkuk. Dengan senang hati, baginda. Tapi izinkan hamba juga mendengar kepintaran mereka. Raja tertawa kecil. Baik, cukup adil. Menteri berjenggot putih melangkah maju. Abu Nawas, jika kau memang pintar, jawab, mana yang lebih berat, 1000 kilogram besi atau 1000 kilogram kapas?
Beberapa menteri tersenyum puas, merasa pertanyaannya menjebak. Abu Nawas tersenyum tipis. Beratnya sama, Tuan Menteri. Menteri itu mengangguk bangga. Benar, kau lulus. Namun Abu Nawas melanjutkan, bedanya yang satu membuat punggung patah saat dipanggul, yang satu membuat hidung gatal saat dihirup. Istana tertawa kecil. Raja tersenyum. Lanjutkan. Menteri berjenggot putih kembali beraksi. Jika ada 5 burung di pohon, lalu 3 dipanah, berapa yang tersisa? Abu Nawas menjawab cepat. Tak ada, Tuan. Sisanya kabur ketakutan. Menteri terdiam. Secara teori, seharusnya 2. Abu Nawas menunduk sopan. Itu teori di kertas, Tuan. Bukan di pohon. Tawa terdengar lebih keras. Tiba-tiba Menteri Gemuk mengangkat tangan. Baginda, boleh hamba bertanya juga? Raja mengangguk. Silakan. Menteri Gemuk mendekat sambil mengelus perutnya. Abu Nawas, kalau ada sepiring besar nasi kebuli, lalu dimakan setengah oleh hamba, dan setengah lagi oleh hamba juga, siapa yang paling pintar? Abu Nawas berpikir sejenak. Yang paling pintar adalah nasi kebuli, Tuan. Menteri Gemuk melotot. Hah? Kenapa? Abu Nawas menjawab singkat. Karena ia berhasil menghilang tanpa sisa dan membuat Tuan tetap lapar 5 menit kemudian. Seluruh istana pecah oleh tawa. Menteri Gemuk tertawa paling keras. Baginda, hamba setuju. Itu sangat benar. Hamba juga bingung. Kenapa rasa lapar kembali datang begitu cepat? Wajah Menteri berjenggot putih mulai memerah. Menteri berjenggot putih maju lagi, kali ini dengan nada tinggi. Kepintaran sejati adalah hafalan, rumus, dan definisi. Abu Nawas menatapnya lembut. Jika begitu, izinkan hamba bertanya. Raja mengangguk penasaran. Silakan, Abu Nawas. Abu Nawas menunjuk kendi air di dekat singgasana. Tuan Menteri, jika kendi ini penuh, lalu terus diisi air, apa yang terjadi? Menteri berjenggot putih tersenyum yakin. Airnya akan meluap, tentu saja. Abu Nawas mengangguk. Lalu jika kepala seseorang penuh dengan ilmu, tapi terus diisi tanpa akal, apa yang terjadi? Menteri itu terdiam. Ia mengelus janggutnya lebih keras dari biasanya. Menteri Gemuk berbisik cukup keras. Pasti meluap juga, Baginda. Tapi yang keluar bukan air, melainkan omongan. Tawa kembali meledak. Raja bangkit dari singgasananya. Cukup! Semua langsung diam. Raja memandang para menteri satu persatu. Kalian semua pintar, tapi hari ini Abu Nawas mengajarkan satu hal. Raja menoleh pada Abu Nawas. Katakan, Abu Nawas membungkuk. Orang pintar tanpa akal adalah orang bodoh yang banyak bicara. Sedangkan orang berakal, meski sederhana, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Raja mengangguk puas. Mulai hari ini aku ingin menteri yang berakal, bukan hanya yang hafal. Menteri berjenggot putih tertunduk malu. Menteri Gemuk tersenyum lebar. Baginda, kalau boleh menambah satu kebijakan. Raja tersenyum. Apalagi? Kalau rapat terlalu pintar dan bikin pusing, mohon diselingi makan siang. Istana kembali dipenuhi tawa. Abu Nawas tersenyum, dan Baghdad kembali belajar bahwa kepintaran sejati selalu berjalan bersama kebijaksanaan. Pada suatu hari yang panas dan membosankan, Raja duduk di singgasananya dengan wajah gelisah. Sidang demi sidang telah berlangsung, tapi Raja merasa ada sesuatu yang kurang. Raja berkata, istana ini terlalu tenang, rakyat harus melihat bahwa hukum ditegakkan. Menteri berjanggut putih segera maju, mengelus janggutnya penuh wibawa. Benar, Paduka, hukuman adalah simbol keadilan. Tanpa hukuman, hukum tampak lemah. Menteri Gemuk ikut mengangguk, lalu bertanya pelan, kalau ada hukuman, jam makannya tetap ada kan, Paduka? Raja menghela napas. Carilah seseorang untuk dihukum hari ini. Semua menteri saling pandang, tidak ada perkara, tidak ada terdakwa, tapi perintah Raja harus dijalankan. Menteri berjanggut putih berkata yakin, jika tidak ada yang bersalah, kita bisa menghukum orang yang paling tak bersalah. Menteri Gemuk tampak bingung. Kalau tidak bersalah, kenapa dihukum? Demi contoh, jawab Menteri berjanggut putih serius.
Tak lama kemudian Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang, seolah tahu akan ada keanehan. Raja berkata, Abu Nawas, hari ini aku ingin menjatuhkan hukuman, tapi tidak ada pelaku. Abu Nawas mengangguk pelan, maka Paduka ingin menghukum orang yang tak bersalah. Semua terdiam. Menteri berjanggut putih cepat-cepat berkata, itu demi kewibawaan hukum. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah Paduka, izinkan aku membantu. Ia lalu berkata lantang, aku bersedia dihukum. Istana gempar. Menteri gemuk terkejut sambil menutup mulutnya. Loh, padahal dia belum makan. Raja heran. Kau mengaku bersalah? Tidak, Paduka, jawab Abu Nawas tenang. Aku tak bersalah sama sekali. Menteri berjanggut putih bingung. Kalau begitu kenapa kau mau dihukum? Abu Nawas menjawab, karena Paduka ingin menghukum orang yang tak bersalah, dan hari ini aku memenuhi syarat itu. Menteri gemuk mengangguk-angguk. Logis, saya juga tidak bersalah, tapi saya tidak siap dihukum sebelum makan. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, namun Paduka, jika orang yang tak bersalah dihukum, maka hukuman itu sendiri menjadi kejahatan. Menteri berjanggut putih mencoba membantah dengan panjang lebar, menyebut pasal dan peraturan, sampai Raja mengangkat tangan menghentikannya. Cukup, kata Raja. Raja menatap Abu Nawas lalu berkata, jika aku menghukummu, apa bedanya aku dengan orang zalim? Abu Nawas menunduk hormat. Tidak ada bedanya, Paduka. Menteri gemuk tiba-tiba menyela, berarti kalau tidak ada yang salah itu idenya. Raja tersenyum pahit, lalu tertawa kecil. Hari ini aku hampir menghukum keadilan itu sendiri. Raja bangkit dan berseru, sidang ditutup, tidak ada hukuman hari ini. Lebih baik hukum dipahami daripada dipamerkan. Abu Nawas tersenyum. Menteri berjanggut putih terdiam. Menteri gemuk menghela napas lega. Syukurlah, sekarang kita makan, kan Paduka? Raja tertawa, dan hari itu istana belajar satu hal penting. Lebih baik tidak menghukum siapapun daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Pada suatu pagi di istana Baghdad yang megah, Raja Baghdad tampak gelisah. Di tangannya, selembar surat bersegel emas, bersih, utuh, dan belum pernah dibuka. Raja berkata dengan nada bingung, aku menerima surat ini sebulan lalu, tapi setiap kali ingin membukanya, aku justru merasa takut. Menteri berjanggut putih langsung maju dan berkata sok bijak, Daulat tuanku, itu pasti surat ancaman, atau tantangan perang, atau mungkin tagihan pajak kerajaan tetangga. Sementara di sebelahnya, Menteri gemuk menyela sambil mengunyah kurma. Kalau isinya undangan pesta besar, kita rugi kalau telat datang tuanku. Makanannya bisa habis. Raja mematung. Ia tak tahu harus tertawa atau marah. Akhirnya Raja pun berteriak, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan misteri ini. Tak lama, Abu Nawas pun datang, dengan wajah santai seperti biasa. Ia menatap surat di tangan Raja, lalu mengangkat alis. Tuanku, mengapa tidak dibuka saja? Raja menghela napas panjang. Itu dia masalahnya. Aku takut isi surat ini akan merubah hidupku. Menteri berjanggut putih mengangguk-angguk sok memahami. Benar tuanku, mungkin setelah dibuka, hidup kita tidak akan sama lagi. Menteri gemuk menimpali lagi. Kalau isinya daftar menu jamuan makan, aku rela hidup berubah tuanku, asal porsinya nambah. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Ia berkata, tuanku, yang paling menakutkan dalam hidup ini bukan isi suratnya, tapi membiarkan imajinasi kita mengarang hal buruk tanpa kepastian. Raja tersentak. Abu melanjutkan, kalau kita membiarkan ketakutan menguasai, bahkan surat kosong pun terlihat seperti ancaman. Menteri gemuk mendongak sambil menelan makanannya. Jadi, kalau aku takut timbang badan itu cuma imajinasi, padahal jelas-jelas angka naik terus. Semua menatapnya. Abu Nawas tersenyum. Kalau itu berat badan, memang benar-benar naik, wahai menteri. Suasana pun pecah dengan tawa kecil. Akhirnya Raja menyerahkan surat itu kepada Abu Nawas. Dengan gerakan sederhana, ia membuka segelnya. Ruang sidang menjadi hening. Abu Nawas membuka surat itu perlahan.
Matanya membaca setiap baris, lalu ia tertawa kecil. Tuanku, surat ini datang dari saudara jauh Anda. Ia mengabarkan bahwa ia sehat, bahagia, dan mengirim salam, tidak lebih. Raja tampak malu sekaligus lega. Seluruh beban yang menumpuk selama sebulan hilang dalam sekejap. Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan berkata perlahan, ketakutan yang tidak pernah kita hadapi jauh lebih berat daripada kenyataan yang sederhana. Menteri berjanggut putih menunduk, merasa tertampar oleh kebijaksanaan itu. Menteri gemuk mengangkat tangan dan berkata riang, kalau surat berikutnya datang, tolong panggil saya dulu tuanku. Kalau isinya undangan makan, aku siap berangkat. Raja pun tertawa terbahak hingga air matanya keluar. Ia menepuk bahu Abu Nawas dan berkata, hari ini aku belajar, ketakutan hanya menang kalau kita tidak berani membukanya. Dengan penuh syukur, ia berkata, terima kasih Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan aku dari ketakutanku sendiri. Abu Nawas menjawab santai, tuanku, kadang masalah terbesar dalam hidup hanyalah amplop yang belum dibuka. Dan seluruh istana pun larut dalam tawa hangat. Sementara Menteri Gemuk sudah sibuk membayangkan makanan dalam surat berikutnya. Di istana Baghdad yang megah, seorang menteri baru berdiri dengan dada membusung. Wajahnya penuh percaya diri seolah seluruh ilmu di dunia sudah ia telan. Menteri itu berkata dengan lantang, Paduka Raja, hamba telah mempelajari ribuan kitab. Filsafat, hukum, dan ilmu pemerintahan, tak ada yang luput dari pemahaman hamba. Raja Baghdad tersenyum kagum dan menjawab, wah, istana kita kedatangan orang berilmu. Menteri berjanggut putih mengelus janggutnya pelan, sementara Menteri Gemuk berbisik, kalau ilmunya bisa bikin kenyang, hamba mau belajar sekarang juga. Di sudut aula, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, memperhatikan tanpa menyela. Raja lalu bertanya, wahai Menteri, jelaskan pada kami, apa itu keadilan? Menteri baru langsung menjawab panjang lebar, keadilan menurut para filsuf adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana dijelaskan oleh bla bla bla, bla bla bla. Kata-katanya mengalir tanpa henti. Aula istana mendadak sunyi. Menteri Gemuk menguap dan berbisik, Paduka, ini sidang atau ceramah, bolehkah diselingi makan siang dulu? Raja tertawa kecil. Abu Nawas pun maju selangkah dan berkata dengan tenang, Paduka, izinkan hamba menguji kepintaran beliau dengan pertanyaan sederhana. Menteri baru tersenyum meremehkan, silakan, tak ada pertanyaan yang sulit. Bagiku. Abu Nawas bertanya, pertanyaan pertama, mana yang lebih berat, ilmu atau lapar? Menteri baru menjawab panjang, ilmu tentu saja, karena ilmu bla bla bla. Abu Nawas memotong halus, gunakan jawaban rakyat, bukan jawaban kitab. Menteri itu terdiam sesaat lalu berkata, baik, ilmu. Menteri Gemuk langsung menyela, kalau hamba lapar jauh lebih berat Paduka. Raja tertawa terbahak. Abu Nawas tersenyum dan berkata, benar, ilmu tak terasa berat jika perut kosong, tapi lapar bisa mengalahkan semua teori. Abu Nawas melanjutkan, pertanyaan kedua, mana yang lebih cepat, pikiran atau lidah? Menteri baru menjawab mantap, pikiran. Abu Nawas menatapnya lalu berkata, kalau begitu, mengapa lidahmu berbicara lebih cepat daripada pikiran rakyat? Aula istana mendadak hening. Menteri Gemuk berbisik pelan, itu seperti makan dulu baru pesan. Abu Nawas menarik napas dan mengajukan pertanyaan terakhir. Apa yang lebih berbahaya, orang bodoh atau orang pintar yang tak mau mendengar? Menteri baru menjawab tanpa ragu, orang bodoh. Abu Nawas menggeleng pelan dan berkata, orang bodoh tahu dirinya bodoh, tapi orang pintar yang menutup telinga bisa menyesatkan banyak orang. Raja pun berdiri dari singgasananya dan berkata tegas, cukup, ilmumu banyak wahai menteri, tapi kebijaksanaanmu belum selesai belajar. Raja lalu menoleh pada Abu Nawas dan berkata, kau mengajar tanpa merendahkan, dan itu lebih berharga dari ribuan kitab. Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, hamba hanya menyederhanakan Paduka. Menteri Gemuk menghela napas lega dan berkata, syukurlah, pelajaran hari ini singkat dan tidak membuat hamba semakin lapar. Seluruh istana pun dipenuhi tawa. Dan hari itu semua orang belajar satu hal. Kepintaran tanpa mau mendengar hanyalah kesombongan yang memakai jubah ilmu.
Raja Baghdad duduk di singgasananya, wajah serius namun penasaran. Wahai para menteri, hari ini aku bosan dengan putusan yang rumit dan bertele-tele. Menteri berjanggut putih mengelus janggutnya. Paduka, hukum memang harus rumit agar terlihat berwibawa. Menteri gemuk berbisik pelan, yang penting sidang jangan lama, perut hamba sudah berbunyi seperti jenderang perang. Raja tersenyum tipis. Kalau begitu hari ini aku tunjuk Abu Nawas sebagai hakim sehari. Istana gempar. Abu Nawas melangkah maju, membungkuk santai. Paduka yakin, hamba biasanya mengadili dengan akal bukan dengan tumpukan kertas. Raja tertawa. Itulah yang ingin kulihat. Tak lama kemudian datang dua pedagang yang mengadukan sengketa mereka. Pedagang satu berkata, dia berutang 100 dinar paduka. Pedagang lainnya menjawab, aku berniat membayar tapi belum sempat. Menteri berjanggut putih langsung menyela, jelas, hukuman denda berlapis sesuai pasal. Abu Nawas mengangkat tangan. Tunggu, aku yang hakim hari ini. Abu Nawas menoleh ke pedagang pertama. Apakah kau menagihnya setiap hari? Ya. Abu Nawas menoleh ke pedagang kedua. Apakah kau setiap hari berjanji akan membayar? Ya. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu kalian impas. Yang satu rajin menagih, yang satu rajin berjanji. Semua terdiam. Putusanku, pedagang kedua membayar utangnya hari ini juga, dan pedagang pertama berhenti menagih setelah dibayar agar sama-sama tenang. Raja tertawa kecil. Pendek, jelas, dan masuk akal. Menteri gemuk bertepuk tangan. Kalau urusan makanan begini juga cepat, hamba bahagia. Sidang dilanjutkan dengan kasus kedua, seorang pria marah-marah. Paduka, kambing tetanggaku makan sayuranku setiap hari. Tetangganya membela diri. Itu kambing, bukan pencuri. Menteri berjanggut putih menghela napas. Kasus rumit. Perlu saksi, bukti, dan sidang lanjutan? Abu Nawas menggeleng. Tak perlu. Ia menunjuk pemilik kambing. Mulai besok, kambingmu diikat. Ia menunjuk pemilik kebun. Dan kau, ambillah kotoran kambing untuk pupuk dan biarkan pemilik kambing mengambil rumput liar untuk makanan ternaknya. Semua terdiam. Yang satu dapat rumput pakan ternak, yang satu tak perlu bayar pupuk, dan kebunnya terbebas dari tanaman liar pengganggu. Selesai. Raja tertawa terbahak. Ini keadilan atau sihir? Menteri gemuk mengangguk serius. Kambingnya kita makan saja paduka. Sayang. Tak lama kemudian datang seorang wanita mengadu. Tetanggaku berisik setiap malam. Tetangganya membalas. Itu suara bahagia. Abu Nawas mengangguk. Baik. Ia menoleh ke penjaga. Bawakan lonceng. Lonceng dibunyikan keras. Bagaimana rasanya? Tanya Abu Nawas. Tetangga wanita itu menutup telinga. Bising. Abu Nawas tersenyum. Nah, bahagia boleh, tapi jangan memekakkan telinga orang lain. Putusan, jam ribut dibatasi. Raja bertepuk tangan. Sederhana, tapi mengena. Menteri berjanggut putih terdiam, janggutnya berhenti dielus. Agenda sidang hari ini selesai, semua kembali ke ruang utama istana. Raja duduk di singgasananya sambil tertawa puas. Wahai Abu Nawas, hari ini kau mengadili tanpa kitab tebal, namun semua putusan terasa adil. Abu Nawas membungkuk. Hukum tanpa akal adalah beban paduka. Akal tanpa keadilan adalah bencana. Menteri gemuk tersenyum lega. Paduka, saya juga telah melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Maksudnya ikut memberikan semangat kepada Abu Nawas dengan bertepuk tangan. Apa saya dapat bonus tambahan makan siang? Raja tertawa. Baiklah, kamu akan dapat jatah makan siang dengan porsi 2 kali lebih banyak dari biasanya. Tapi jangan makan sambil tepuk tangan ya. Semua ikut tertawa. Dan kau Abu Nawas, sambung Raja, besok kau kembali jadi rakyat biasa, sebelum para menteri kehilangan jabatan. Menteri gemuk menghela napas lega. Syukurlah. Hamba kira beliau akan jadi hakim permanen. Hamba akan lelah jika harus bertepuk tangan terus-menerus. Semua tertawa. Abu Nawas menjawab dengan bijak. Terima kasih paduka, hamba lebih senang jadi rakyat biasa. Dan kamu wahai menteri gemuk, terima kasih tepuk tangannya. Tapi, keadilan bukan hiburan yang butuh tepuk tangan. Karena hakikatnya, keadilan adalah hak semua orang yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.
Di suatu pagi yang tampak damai di Istana Baghdad, Raja sedang duduk di singgasananya menunggu pengaduan dari masyarakat. Sidang belum dimulai dan semua pejabat berdiri rapi, kecuali satu orang. Menteri gemuk berdiri sambil mengunyah cemilan dengan penuh penghayatan seolah sidang adalah acara makan pagi. Tiba-tiba Raja berkata, "Hari ini kita bersidang dengan tenang. Semoga tidak ada perkara aneh." Menteri gemuk langsung berbisik, "Amin. Asal sidangnya tidak lewat waktu makan siang." Belum sempat Raja menoleh, seorang bangsawan kaya masuk dengan langkah keras dan wajah sombong. Ia berseru, "Paduka Raja, Abu Nawas berhutang 1.000 dinar kepadaku." Suasana istana langsung ribut. Menteri gemuk menghentikan kunyahannya dan bergumam, 1.000 dinar? Itu bisa beli kambing 1 kandang. 2 kandang kalau diskon." Raja menghela napas dan memerintahkan Abu Nawas dipanggil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk dengan langkah santai dan wajah polos. Ia menunduk hormat lalu berkata, "Assalamualaikum Paduka Raja. Sepertinya udara istana hari ini berat sekali." Belum sempat Baginda Raja menjawab salam, bangsawan itu langsung menunjuk Abu Nawas sambil berteriak, "Jangan pura-pura, kau berhutang padaku." Abu Nawas mengernyit, lalu menggaruk kepala pelan. "Hutang? Hutang yang mana ya? Yang kecil, yang sedang, atau yang tidak pernah ada?" Menteri gemuk spontan menyahut, "Kalau hutang makan, biasanya saya ingat sampai 7 turunan." Menteri berjanggut putih maju dengan gaya paling serius. Ia mengelus janggutnya lama sekali, lalu berkata, "Menurut hukum, hutang wajib dibayar bila ada pengakuan atau bukti." Menteri gemuk mengangguk setuju sambil nyeletuk, "Betul, kalau bukti hilang, hutangnya ikut hilang. Sama kayak kue saya kemarin tiba-tiba hilang, secara otomatis masuk ke perut saya." Abu Nawas tiba-tiba berseru, "Ah, sekarang aku ingat." Semua orang menahan napas. Abu Nawas melanjutkan, "Aku memang berhutang, tapi kepada seseorang yang tidak pernah ada." Bangsawan itu melompat marah, sementara Menteri gemuk tampak berpikir keras lalu berkata, "Kalau orangnya tidak ada, berarti makannya juga tidak ada. Itu hutang paling aman, karena tak akan ada yang menagihnya." Raja bertanya dengan suara tenang, "Apakah ada bukti hutang ini?" Bangsawan menjawab terbata, "Dulu ada Paduka, tapi sekarang hilang." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka Raja, hutang tanpa bukti itu seperti sup tanpa mangkuk." Menteri gemuk langsung menepuk perutnya. "Benar, sup tanpa mangkuk itu cuma kuah tumpah. Sayang sekali, semoga saja tumpahnya ke dalam perutku." Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Izinkan aku membayar hutang ini sekarang juga." Semua terkejut. "Aku akan membayarnya dengan dinar yang tidak pernah ada, sama seperti hutangnya." Bangsawan itu terdiam. Menteri berjanggut putih berhenti mengelus janggutnya. Menteri gemuk bertepuk tangan kecil. "Wah, metode pembayaran baru. Bisa dipakai di kantin istana, tidak?" Raja akhirnya tersenyum dan berkata, "Menuduh tanpa bukti adalah kebohongan. Perkara ini ditutup." Abu Nawas dinyatakan tidak bersalah. Bangsawan itu menunduk malu. Abu Nawas menunduk hormat sambil berkata, "Paduka, hutang paling berbahaya bukanlah uang, melainkan dusta." Menteri jenggot putih menimpali dan berdusta dengan menuduh orang berhutang sama dengan tuduhan palsu dan pemerasan. Menteri gemuk ikut menambahkan dengan polos, "Dan hutang makanan, jangan sampai dilupakan, nanti bisa perang." Raja tertawa kecil, sidang pun ditutup. Dan Menteri gemuk langsung bertanya, "Sekarang, kita makan, kan?" Pada suatu pagi di Istana Baghdad, Raja duduk di singgasananya sambil menatap sebuah jam besar yang tergantung megah di dinding istana. Jam itu indah, berlapis emas, tapi selalu menunjukkan waktu yang salah. Raja menghela napas dan berkata, "Aneh, jam istana ini tidak pernah tepat. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat." Menteri berjanggut putih segera maju, mengelus janggutnya dengan penuh percaya diri. "Paduka, menurut perhitungan ilmiah, kesalahan ini bisa disebabkan oleh pergeseran poros roda gigi yang dipengaruhi suhu udara." Menteri gemuk ikut mengangguk sambil terus konsentrasi dengan cemilannya, lalu bertanya polos, "Kalau jamnya salah, berarti jadwal makan siang juga salah dong, Paduka." Raja memijat keningnya. "Panggil Abu Nawas," perintah Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia menatap jam besar itu lama sekali, lalu tersenyum kecil. "Menurutmu, apa yang salah dari jam ini?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab pelan, "Jam ini tidak salah, Paduka.
Semua orang terkejut. Menteri berjanggut putih langsung menyela, "Mustahil, aku sudah menghitung dengan 7 teori dan 13 rumus." Menteri gemuk ikut berkomentar, "Saya juga menghitung, sudah 3 kali jam makan saya lewat." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Paduka, jam ini hanya mengikuti siapa yang melihatnya." Raja mengernyit. Abu Nawas melanjutkan, "Saat Paduka ingin sidang cepat, jam ini terasa lambat. Saat menteri ingin pulang, jam ini terasa cepat. Dan saat menteri gemuk menunggu makan, jam ini berhenti." Menteri gemuk mengangguk kuat. "Benar, jam ini pernah berhenti tepat saat dapur tutup." Menteri berjanggut putih merasa tersinggung dengan jawaban Abu Nawas. "Ini tidak logis." Abu Nawas menatapnya tenang. "Justru terlalu banyak logika membuat jam ini kacau." Raja lalu bertanya, "Lalu apa solusinya?" Abu Nawas menjawab, "Berhentilah menyuruh jam mengikuti manusia. Biarkan manusia yang mengikuti waktu." Semua terdiam. Menteri gemuk memecah keheningan, "Kalau begitu, kita makan sesuai lapar saja." Raja tertawa kecil. "Sekarang aku paham. Jam ini tidak rusak. Yang rusak adalah kebiasaan kita." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Paduka, waktu tidak pernah salah. Manusialah yang sering memanipulasinya." Menteri gemuk menutup dengan suara puas, "Yang penting, jangan memanipulasi jam makan." Raja tersenyum. Sidang pun ditutup dan untuk pertama kalinya, jam istana dibiarkan berjalan apa adanya. Aula istana Baghdad siang itu terasa panas, bukan karena matahari, melainkan karena wajah para menteri yang tegang. Raja Baghdad duduk di singgasananya dengan alis berkerut. "Telah terjadi pencurian di gudang istana," ujar Raja tegas. "Dan sampai hari ini, tak seorang pun mengaku bersalah." Para menteri saling pandang. "Hening, terlalu hening." Menteri berjenggot putih melangkah maju, mengelus janggutnya dengan gaya penuh wibawa. "Baginda, berdasarkan analisis logika, teori sebab akibat, dan pendekatan intelektual tingkat tinggi, jelas pencuri itu adalah orang yang paling tidak mencurigakan." Raja mengangguk pelan. "Maksudmu?" "Itulah ciri kejahatan cerdas, Baginda. Yang tampak bersih justru paling kotor." Beberapa menteri mengangguk meski wajahnya bingung. Dari barisan belakang, Menteri gemuk mengangkat tangan setengah ragu. "Baginda, apakah yang dicuri itu makanan?" Raja menoleh. "Bukan, sebuah kantong perak." Menteri gemuk menghela napas lega. "Oh, syukurlah. Hamba kira kambing panggang istana." Raja menarik napas panjang. "Karena tak ada yang mengaku, aku akan memberi hukuman." Istana langsung gemuruh. "Hukuman akan dijatuhkan kepada orang yang tampak paling tak bersalah," lanjut Raja. Semua terdiam. Tak lama kemudian, para penjaga membawa Abu Nawas menghadap. Ia berjalan santai, seperti orang yang dipanggil untuk makan, bukan diadili. "Abu Nawas," kata Raja, "para menteri sepakat bahwa kau orang paling tak bersalah di istana ini." Abu Nawas membungkuk. "Itu pujian atau ancaman, Baginda?" Menteri berjenggot putih menyela cepat. "Secara logika terbalik, orang yang tak bersalah tidak mungkin membela diri. Karena itu, dialah yang paling layak dihukum." Abu Nawas tersenyum tipis. "Luar biasa, ilmu tuan seperti sup yang kebanyakan air." Raja menahan senyum. "Hukumanmu sederhana, Abu Nawas. Kau harus membersihkan halaman istana seharian penuh." Para menteri tampak puas. Abu Nawas mengangguk tenang. "Baik, Baginda, tapi izinkan hamba bertanya satu hal." Raja mengangguk. "Silakan." "Apakah hukuman ini untuk membuat keadilan, atau hanya untuk membuat istana terlihat sibuk?" Menteri berjenggot putih langsung maju. "Pertanyaan itu tidak relevan secara yuridis, filosofis, dan semantis." Abu Nawas menoleh. "Benar, Tuan, tapi sangat relevan secara akal." Abu Nawas pun mulai membersihkan halaman. Ia menyapu dengan sangat pelan. 1 daun. Berhenti. Menatap langit. Lanjut lagi. Menyapu 1 daun. Berhenti lagi. Sementara matahari makin tinggi. Menteri gemuk mendekat sambil membawa roti. "Abu Nawas, kau kuat juga ya. Kalau aku disuruh menyapu, mungkin baru 5 menit sudah lapar." Abu Nawas tersenyum. "Tuan Menteri, menyapu dedaunan ini ringan. Yang berat itu, menyapu kesalahan orang lain." Menteri gemuk mengangguk meski jelas tak sepenuhnya paham.
Tapi menyapu sambil makan mungkin lebih adil, katanya sambil tersenyum tanpa ada rasa bersalah. Menjelang sore, Raja memperhatikan dari balkon. Kenapa halaman belum bersih? Menteri berjenggot putih menjawab cepat. Karena Abu Nawas jelas malas, Baginda. Ini bukti bahwa hukuman sudah tepat. Abu Nawas berhenti menyapu dan menatap Raja. Baginda, bolehkah hamba mempercepat pekerjaan ini? Raja mengangguk penasaran. Bagaimana caranya? Dengan satu pengumuman kecil. Raja mengangkat tangan. Silakan. Abu Nawas berdiri dan berseru lantang. Wahai para menteri, barang siapa tak pernah mengambil apapun yang bukan haknya, silakan membantu hamba menyapu halaman. Hening. Tak satu pun menteri bergerak. Abu Nawas melanjutkan, dan barang siapa pernah mengambil meski hanya sedikit, silakan berdiri saja. Tak perlu menyapu. Satu persatu, para menteri saling pandang. Perlahan, beberapa kaki mundur. Wajah menteri berjenggot putih memerah. Ia mengelus janggutnya berkali-kali. Menteri gemuk berbisik pelan, Baginda, kalau soal makanan, hamba biasanya ambil banyak, bukan sedikit. Raja mulai menyadari sesuatu. Abu Nawas, apa maksudmu? Abu Nawas membungkuk. Baginda mencari orang bersalah, tapi justru menghukum yang tak bersalah. Ia menunjuk halaman. Yo, lihatlah. Orang jujur bekerja sendirian, sementara yang merasa pintar hanya pandai menjelaskan. Semua diminta kembali ke aula istana. Menteri berjenggot putih mencoba membela diri. Ini tidak bisa dijadikan bukti ilmiah, Abu Nawas tersenyum. Benar, tapi cukup untuk membuka mata. Raja berdiri dari singgasana. Cukup, semua langsung diam. Raja menatap para menteri. Hari ini aku belajar satu hal. Hukuman yang salah tidak akan melahirkan keadilan, hanya kepura-puraan. Raja menoleh pada Abu Nawas. Kau bebas. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, Baginda. Menteri gemuk maju sambil tersenyum lebar. Baginda, kalau hukuman sudah selesai, apakah jamuan makan juga dimulai? Raja tertawa. Kau ini, pikirannya tak pernah jauh dari dapur. Menteri gemuk menjawab polos. Itu karena keadilan terasa lebih nikmat setelah makan, Baginda. Istana pun dipenuhi tawa. Abu Nawas melangkah pergi dengan senyum tenang, dan Baghdad kembali belajar bahwa orang tak bersalah sering dihukum, karena orang bersalah terlalu pandai bersembunyi di balik kepintaran palsu.